Semar Gareng Petruk itu adalah leluhur kita. Bodronoyo ya Gareng sendiri, ya Petruk sendiri. Kalau Bagong itu sudah tambahan baru itu, supaya wayang rame dan hiruk pikuk gitu. Tapi yang asli adalah ini. Semar itu adalah leluhur kita, Adamnya bangsa Nuswantara. Ya, kenapa ke selatan? Karena di selatannya ada Laut Selatan, merupakan energi yang kuat, yang sangat kuat. Nah, oleh karena itu secara spiritual negeri ini harus dirampungkan. Satu, sesuai dengan proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana Bung Karno memproklamirkan negeri ini. Yang kedua, sejarah kelabu 1965 ini pun harus diluruskan. Kenapa? Kalau sejarah 1965 ini nanti tidak diluruskan, mbok sampai kiamat pun bangsa negeri ini tidak akan selesai. Karena dianggap orang yang sudah mati itu tidak, getarannya tidak hidup. Nah, ini kesalahan besar ini. Yang mati itu kan tubuhnya yang dinyatakan mati, tapi sukma itu kalau belum selesai masih tetap hidup. Lah, hidupnya sukma inilah yang mempengaruhi perilaku spirit dan budaya manusia, karena beliau ini menuntut sesuatu kebenaran di negeri ini. Itu ya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan ke belakang, siapapun yang menjadi presiden di republik ini harus mengerti tentang sejarah bangsa negeri ini. Sriwijaya itu apa, Singosari itu apa, Majapahit, harus ya. Jangan, wah itu kan saya belum lahir, nggak boleh bilang seperti itu. Seperti seorang presiden yang berada di Amerika Serikat misalnya, harus ngerti Washington itu siapa, George Bush itu siapa, Obama, harus ngerti. Meskipun dia itu presiden yang masih umur 25 tahun katakanlah seperti itu. Lah, inilah kewajiban kita. Sehingga sejarah kelabu nanti kenapa harus diluruskan? Karena kakek ini secara spiritual, bangsa ini harus kembali ke titik nol. Kalau nanti sudah kita luruskan, istilah politiknya tidak ada orla, tidak ada orba, tidak ada kelompok ini, tidak ada kelompok ini, tidak ada kelompok ini. Yang ada adalah satu bangsa Indonesia. Kita eranya itu sudah era situasi baru, harus sesuai dengan hukum-hukum ilmu pengetahuan yang ada. Eranya sudah era digitalisasi, eranya sudah era quantum for berapa gitu ya itu. Jadi ini harus kita kejar, kalau tidak ya kita ketinggalan zaman gitu loh. Lah, oleh karena itu mudah-mudahan bapak-bapak yang ada di Jakarta sana itu menyadari itu berlagak suci dan berlagak baik, tapi menindas dan memiskinkan rakyatnya sendiri. Itu pejabat-pejabat oknum-oknum yang tidak benar, dan ini harus diluruskan. Kalau ditarik ke belakang, ini ada kaitannya dengan 1965, karena sejak itu bangsa ini sudah tidak percaya dengan leluhurnya sendiri, digeret menjadi percaya terhadap leluhurnya bangsa lain. Saya adalah boleh dikata pelaku sejarah itu sendiri. Tahun 65 saya mengikuti, tahun 66, tahun 74 dan sebagainya. Dan secara politis bangsa di negeri ini yang menjadi presiden, menjadi dirjen, menjadi rektor, menjadi gubernur, menjadi politikus-politikus di Senayan tidak pernah belajar Pancasila yang benar itu yang mana. Ini harus diluruskan, karena Pancasila itu universal. Amerika bagus mempunyai Pancasila, Perancis bagus, Jerman bagus. Sampai beberapa kawan saya dan murid saya di luar negeri itu datang ke sini menyampaikan buku kepada saya, Romo, supaya Majapahit kedua itu harus lahir kembali. Karena apa? Kalau tidak, bangsa Nusantara ini nanti akan terpuruk. Nah, ternyata sesuai dengan tulisan yang ditulis oleh Profesor Dr. Arisio Santos, ya, ahli antropologi dan sosiologi dari Brasilia. Konon dulu sebelum Atlantik tenggelam laut ke permukaan,
ada huru hara yang besar, bencana alam yang besar banget. Dasar laut ke permukaan, lalu bumi itu ambles ke alam, ke bumi gitu. Daratan ambles ke bumi. Nah, itu kalau di wayang disebut goro-goro. Nah, makanya goro-goro ini sebenarnya adalah adegan pertama. Oleh karena itu hari ini saya memakai baju, saya sengaja supaya YouTuber dari Ngaji Roso itu sadar bahwa Semar Gareng Petro itu adalah leluhur kita. Bodronoyo ya Gareng sendiri, ya Petro sendiri. Kalau Bagong itu sudah tambahan baru itu supaya wayang rame dan hiruk pikuk gitu. Tapi yang asli adalah ini. Semar itu adalah leluhur kita, Adamnya bangsa Nuswantara. Yang dikatakan Mas Indra tadi itu bahwa orang yang bercorak ragam keyakinan dan kepercayaan itu ternyata malah guyup, rukun dan satu. Kalau sekarang oleh leluhur kita dibuat menjadi Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan semangat Singosari. Artinya ada banyak ada itu justru kemudian menimbulkan kerukunan. Menimbulkan kerukunan, ya toh. Menimbulkan kerukunan seperti di sini kakek itu seneng banget. Kalau waktunya Jumat Legi, cucu saya itu sudah sarjana semua, ganteng-ganteng semuanya, laki-laki. Kalau Jumat Legi itu di tempat itu mesti ada sesaji, ada kinangan, ada sampai saya itu kalau pulang mesti nangis. Cucu masih ingat dengan budaya leluhur. Nah, kalau sudah budaya kita dihancurkan, ini bangsa ini alamat bangkrut, Mas. Alamat bangkrut. Yeah. Karena budaya itu adalah fondamen dasar yang meletakkan supaya politik itu bisa kokoh dan